Yang berpengalaman bikin koloran, lari pakai kolor, tapi tidak pakai tepung tapioka. Jangan. Hah? Jangan. Oh, kita langsung di sini nih, Bos. Di kaloran itu setahu saya, sepengalaman saya tidak ada kategori. Waktu kalorannya kita itu Om, hadiah utamanya itu trip liburan 3 negara. Makanya kalau mau ini gabung di backstage. Ya, iya. Ini dibahas. Baru ini. kamu orang tahu kota pasti jadi. Iya, sabar. Ada anunya di sini. Nah, ada tupun tanah. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Yeay, kita kedatangan kakak Dede 96. Nah, ini orang yang berpengalaman bikin koloran, lari pakai kolor. Hah? Tidak. Oh, tidak. Pakai baju dan celana. Pakai baju dan celana, tapi tidak pakai tepung tapioka. Jangan. Hah? Jangan. Oh, kita langsung di sini nih, Bos. Kalau takut bilang. Pemanasan dulu. Sebenarnya bahannya apa kan jadi? Oke, kalau untuk namanya holy powder. Namanya Holy sebenarnya powder. Holy powder. Oke. Jadi kalau yang sebelumnya yang pernah kita buat, Ya. holy powdernya itu bahan utamanya sebenarnya dari tepung jagung. Oke. Ya, jadi itu dan vendor yang kita beli barangnya juga itu wajib melampirkan sertifikasi halal. Seperti Tepung itu. tapioka halal juga, Bos. Iya, tapi kan bukan peruntukannya ke situ. Oh, bukan untuk kulit. Ya, Oke. Untuk Oh, harus bikin ada label kue. halal. Itu yang dipakai. Berarti ini yang kemarin lari hampir jadi pisang goreng dan kue. Ya, jadi saya tidak tahu persis tepung apa yang dipakai, tetapi ada beberapa Iya, story-storynya komen-komen orang, iya, yang saya komen-komen baca orang. katanya itu tepung ini yang dikasih pewarna ya. Saya juga tidak bisa bilang itu Iya, iya, tepung iya. terigu atau apa. Sesuai Tetapi- yang dorang bilang ini ya, di postingan. Tetapi kalau pengalaman dari kami pribadi juga itu harusnya memang ada standarnya, ada Ya, memang ya, vendor. Kalau kita tuh selalu ambilnya di Jogja, memang ada vendor yang menyediakan holy powder namanya. Di Shopee ada itu. Ada banyak. Kenapa kamu nanti beli di Shopee kemana, Baya? Jadi sebenarnya saya tahu mungkin kenapa tidak dibeli di sana, pasti takut diongkirnya. Iya, kita kalau diongkir Betul. di Palu Tetapi ini. kalau dia pintar, ordernya jauh hari, bisa pakai kargo. Oke. Seperti itu. Dia itu kok kapasitasnya berapa? 50 kilo cukup itu? Macam-macam. Jadi dia itu kalau kita biasanya beli yang kiloan, misalnya Iya. warna ungu 5 kilo, merah 5 kilo, itu nanti kita repack lagi. Iya, 10 warna dia Ya, toh, misal. kita repack lagi, nanti itu yang dibagi-bagi ke peserta, seperti itu. Om Akbar. Oke. Oh, dibagi ke peserta, Dibagi. peserta yang baku lempar. Iya, jadi ada dua momen. Oke. Peserta harus pegang juga. Peserta harus pegang juga. Itu baku lempar dorang. Iya, panitia juga harus pegang juga. Seperti itu. Jadi semua merasakan. Ini kan kalau kita lihat holy powder ini kan awalnya kalau tidak salah itu dari India. Event-event di betul. India. Iya. Benar, itu. Yang dorang lempar-lempar Betul, Ah. itu. Jadi memang itu ada bahan khusus dan sebaiknya yang ada sertifikasi halalnya untuk itu. Dan itu juga yang harus aman untuk kulit. Oke. Ya, jadi tidak buat iritasi, Iya, tiada merkurinya. ya, tidak buat sampularo lah kalau kena di muka seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke Didi, kita minum dulu. Kita disupport sama Kopi Akte. Kak Didi tadi pesan apa? Leciti, Leciti. Oke. minum dulu nih. Kak Ketua mau coklat? Susah juga. Diet. Orang tak biasa minum bir. Bukan, anggap saya dicopet. Anggap dicopet. Itu untuk peserta. Kalau untuk IO yang running kan apa pesan untuk orang ini? Padahal tak record ini biar saja kita sensor. Ada DPP ini, DPP yang berbicara ini. Iya, betul. Yang punya legal standing ini. Iya. Senior. Hmm. Jadi itu sudah jadi Apa? Oh, ini. Ini ada ada tadi snack. Oh. Coba tes snacknya. Ini Kopi Akte Kak Didi. Di mana tempatnya? Kopi Akte ini Jalan Durian. Oh, masih aparat juga ini. Iya, anak Palu Barat. Barat juga. Jadi kalau tiada Kopi Akte ini kayaknya podcast ini belum jalan. Iya, Ini dia yang kasih jalan ini. Siapa tahu Kopi Akte mau bikin lari juga. Iya.
Nah, boleh. Berarti powder yang dipakai ini harus bersertifikat halal, yang harus aman untuk kulit. Iya. Nah, kali ini saya mau tarik ke belakang. Kemarin terakhir bikin coloran kapan dan pertama bikin kapan? Kalau terakhir kapan bikin acara coloran? Kalau tidak salah itu yang terakhir itu 2023. 2023. Ya. Oh, belum lama ini. Belum lama. Oh, 2 tahun Belum lama kemarin. itu kemarin coloran di Cafe Tanaris. Iya. Itu kita buat. Kalau pertama jadi bisa diceritakan nih? Bisa. Oke, jadi 2014. Hmm. Jadi 2014 itu pertama apa? Oh, itu seniorku juga ada di situ. Iya, iya, Kayaknya iya. terlibat juga beliau waktu itu. Iya. Waktu itu masih jadi karyawan dia, belum owner. Oke. Iya, 2014. 2014. Waktu itu waktu Almarhum- semuanya masih jadi budak korporat. jadi waktu itu orang Palu ini mungkin belum tahu apa ini coloran. Tiba-tiba almarhum Geo itu buat coloran. Kebetulan waktu itu kita juga masih kerja di corporate dan saya juga sponsor. Tidak tahu kalau senior saya ini sponsor enggak waktu itu. Iya. 2014. Intinya satu bos waktu Satu itu. bos. Iya. Jadi 2014 muncullah 2014 atau 2013 pertama coloran itu di Jalan Abadi. Oke. Nah, Lapangan Abadi. Lapangan Abadi. Oke. Yang buat itu Geo. Jadi waktu itu saya sempat cerita dan almarhum juga. Dia juga tidak sangka ya effortnya orang Palu. Antusiasnya, Ya, itu ya. kalau tidak salah tembus 2000 peserta waktu itu. Bahkan lebih. Bahkan lebih waktu itu saya ingat sekali secretnya itu ada di Jalan Hasanuddin. Oh, 2014 masih secret dibilangnya? Iya, secret. Iya. Kalau sekarang apa ya? Home base apa official, kantor officialnya. Nah, Secret dulu. 2014. Kemudian setelah 2014 saya juga dengan corporate itu buat waktu itu Palu Gloran kalau tidak salah. Oke, Itu iya saya menggunakan pernah dengar powder juga. Kemudian itu kita buat juga di Luwuk coloran juga kita pernah buat. Iya. Itu pernah kita buat. Kemudian yang terakhir itu di tahun 2023 kalau tidak salah. Itu kalau kita pakai bintang tamunya itu Phil Koplo waktu itu. Tapi panggung besar toh. Panggung besar. Bukan Kemarin ini. Oh, harus panggung besar. Pak. Maksudnya panggung lebih tinggi meja aku leh. Padahal banyak juga sudah vendor itu panggung. Lebih bagus saya punya event yang kemarin saya kasih main pom itu pakai bluring. Padahal kalau mau sewa panggung, Iya, Raja Produksi kan menyediakan berbagai macam hal. apa tadi? Di mana? Di mana? Sewa panggung murah, bagus. Di Raja Produksi Indonesia. Masa? Hei, iya. Iya, padahal yang begitu kau ragu kan kau bosku ini. Saya kamu cuma pakai Kalau batu-batu lalu di kita situ. alhamdulillah sih produksiannya lumayan lah. Kita pakai panggung 816, Uy. kita juga pakai sound dan lighting standar acara lah. Seperti itu, Pak Makbar. Itulah makanya itu kalau setahu saya pernah masuk dengan saya punya kakak lalu itu WA ajakan. Cuman karena mungkin kakandanya kita orang ini ya berpengalaman di bidang perlari-larian karena tidak jelas mungkin SOP-nya waktu itu jadi tidak lanjut. Ya. Nah, kena kasihanlah teman-teman yang baru ini karena klarifikasinya dan Mas Faiz mereka ini korban juga. Oke. Sebenarnya begini Om Akbar, kalau pengalaman saya kembali lagi bicara pengalaman saya. Antara seperti color run dengan fun run ataupun apapun yang event lari itu sebenarnya beda-beda sih. Iya. Sebenarnya. Malah saya kemarin ada satu yang saya baca event yang kemarin, ya cuma kembali lagi ya itu haknya mereka. Di color run itu setahu saya, sepengalaman saya tidak ada kategori. Hah, maksudnya? Kemarin itu kalau tidak salah ada yang 2,5 Oh iya, kalau run-run ada harusnya yang- happy. Iya, jadi Iya. memang kalau menurut saya tidak ada kategori itu kalau untuk color run yang selama Iya, ini ada kita 5, 12, ya, berapa itu harusnya dan itu akan membuat bingung sendiri panitia sebenarnya. Iya. Namanya kalau color run itu sebenarnya tidak. Jadi dia memang semi seperti fun run, di mana nanti sebenarnya di setiap pos atau di finish ataupun di puncak acaranya itu holy party. Iya. Itu sebenarnya. Sebenarnya kalau bicara run, jadi tidak perlu jarak. Yang penting Iya, happy-happynya ini. betul. Baku lempar tepung-tepungnya. Karena dia color tadi. run. Holy polder. Baku Holy lempar polder. holy powder. Saat main ada DJ baku lempar. Ya. Itu sebenarnya klimaksnya. betul. Nah ini orang bikin rute, refreshment yang dapat katanya dari beberapa postingan cuma dapat pisang 1.
busuk lagi Itu- katanya. Itu yang Nah. aduh. Nah, itu sampai sekarang belum terungkap siapa ini promotornya. Ya pasti tidak Kabar keluar. terakhir kita podcast ini belum terungkap siapa promotor. Cuman IO-nya sudah lagi dimediasi sama ketua PASI. Oh, iya. Pasigala Saya- bukan? saya- Bukan Pasigala. Pasti. Oh, apa itu pasti? Apa itu PASI Kak? Apa pasti? PASI ini PASI. Oh, lari, persatuan lari pokoknya ya, persatuan Atletik kan masuk lari ya. atletik. Nah, Itu- itu Mas itu. Faiz yang lagi mediasi sekarang ini. Mudah-mudahan cepat Belum tahu dapat- apa dapat titiknya ini. solusinya. Betul. Itu jadi itu sebenarnya yang saya lihat kemarin Om Akbar itu untuk kalaran sebenarnya tidak perlu ada kategori. Iya. Jadi memang itu pada saat di poin atau di titik poin tertentu itu ada holy party, kemudian pas finish, kemudian biasa pas kalau memang ada bintang tamunya DJ atau apa, Iya. klimaksnya di situ. Iya. Bokulen perholinya. Betul. Oke. Jadi itu yang mungkin kemarin juga agak menurut saya sih agak keliru menurut saya. Ini Iya, kembali iya, lagi iya, menurut iya. saya. Dan menurut semua pendaftar begitu. Seperti itu. Kemudian juga kan kemarin kita baca mengenai door prize. Oh iya, ada door prize katanya beberapa tidak itu. dibagikan. Nah, itu juga sebenarnya fatal Om Akbar. Iya, Nah, iya, kalau iya, untuk event-event apalagi kita sudah cantumkan di di publikasi ya itu wajib gitu. Sebenarnya kayak kita kemarin ini. Jadi ada beberapa lah yang tag ke saya pribadi, Iya, yang iya, teruskan ke saya ataupun di akun 96 mengenai event yang kemarin. Karena memang kebetulan saja 96 yang terakhir buat Iya. kalaran. Kemarin kita buat hadiahnya itu sebenarnya waktu kalarannya kita itu Om, hadiah utamanya itu trip liburan 3 negara. Malaysia, Singapura, Thailand. Hadiah utamanya waktu Hadiah itu. utamanya Iya, itu tetapi di door prize, door nomor prize. undian. Iya. Oke. door prize itu hadiah utamanya. Itu di luar yang lain lagi elektronik dan lain-lain seperti itu. Nah, ini biar berarti ini barang dari sponsor kan ada. Iya. Biaya pendaftaran kan dia ada 150, 175 atau 200 begitu. Kalau yang kita baca di ini 200 Iya, kayaknya. Yang kalau banyak kali yang- di terakhir buat 2023 itu biayanya berapa? Kita kemarin itu 2 kategori. Jadi yang ada t-shirt itu kalau tidak salah 95.000 apa 100.000. Wih, murah Yang ada sekali. t-shirt. Nah, kemudian setelah itu kita jual karena permintaannya masih ada. Jadi 1.500 yang ada t-shirt, kemudian kita open lagi 500 Tanpa itu t-shirt. tanpa t-shirt. Itu kalau Lebih nggak murah salah lagi? Lebih murah. Tapi kesempatan dapat door prize sama dan Waktu itu kejadiannya- untung. Ya, alhamdulillah. Jadi Bayangkan sekarang ini. pemenangnya kemarin itu yang door prize itu yang tidak yang tanpa t-shirt waktu itu yang dapat. Oke. Seperti itu. Ya alhamdulillah sih ya adalah dipakai Ya, adalah untuk operasional dibagi-bagi anak-anak tim, kerja atau ada seperti itu Om Akbar. Ini sudah tidak door prize-nya, bajunya katanya yang kurang bagus. Jadi memang juga itu baju juga. Baju itu juga kan kalau kita cek di vendor itu banyak macam Om. Ada Jadi baju partai. ada baju partai, ada Iya, yang iya. baju yang tidak serap keringat lah. Iya. Ada yang baju ayah-ayah lah. Baju ya. Jadi memang baju itu juga banyak pilihan. Hmm. Makanya harusnya sebenarnya dari mereka sudah dihitung itu cost-nya. Iya. Seperti dari Holy Powder. Holy Powder itu sebenarnya tidak mahal Om, tidak Iya, mahal. Cuman tidak memang mahal, ya. ongkos kirim. Makanya kalau ada yang mau buat coloran lagi, beli jauh hari. Jadi Iya, pakai pakai kargo. 30 hari ya. Betul. Jadi lebih murah. Iya, Murah bahkan itu. Itu biasa Holy Powder nggak mahal. 10 satu koli itu cuma 50.000. Iya, Heeh. murah sekali. Cuman ya itu yang terakhir Kak. Nah, 145.000 per kilo. Yang dapat yang dapat t-shirt ya. Ya, 145. 145. Waktu itu ya. Iya, iya, Tapi iya. door prize-nya kita banyak. Iya. Banyak elektronik, apa segala macam ada. Liburan 3 negara tadi 3 itu ya. negara. Seperti itu. Memang itu akhirnya teman-teman ini yang sangat disayangkan ternyata setelah klarifikasi yang dibuat sama ketua PASI tadi Mas Faiz, ternyata ada 2 korban. Yang pertama pendaftar, yang kedua ternyata IO. Dari saya baca klarifikasi tadi itu, mereka dihubungi 1 orang menjadi PIC untuk 30 orang runner. Nah, teman-teman IO yang jadi korban ini tidak memegang kunci untuk akses menyediakan itu kayak tadi pisang, baju, medali. Dorang tidak itu, dorang cuma diarahkan untuk jadi manpower, jadi runner event. Oh, biasa itu apa namanya itu Kak? Ini mungkin ya race director ya.
Seperti itu ya kurang lebih ya. Yang satu orangnya tadi ini. Ini juga Om, sebenarnya juga mesti dicek juga ini mengenai perizinannya. Nah, itu penting juga itu. ya salah satu alasannya mereka tidak mulai jam berapa itu karena masih ada kendaraan lalu lalang. Jadi mereka harus tunggu dulu, apa namanya pagi-pagi hari Minggu, Car Free Day, supaya jalan ditutup. Iya, pertanyaannya berarti diurus izin tutup jalan ini. Ada enggak? Ada pengamanan, ya patwal. Ternyata itu. Itu ya juga yang harus dicek juga. Seperti itu Om Akbar. Jadi memang ya kemarin juga hari Minggu setelah itu banyak kita saya hanya lihat ada yang tag. Karena itu aja kebetulan kita terakhir. Iya. Jadi menurut Kak Didi bagaimana event kemarin ini Kak Didi? Kalau yang saya baca-baca dari komentarnya orang ya kasihan lah pesertanya. Iya. Sebenarnya ya itulah. Jadi itulah tadi kita juga sempat bincang-bincang. Sekarang semua siapa saja bisa buat kegiatan Om Akbar. Betul. Mau IO resmi, mau apa namanya yang cuma nongkrong di deker bisa jadi IO. Nah, tetapi permasalahannya kalau dia umpamanya misalnya nih dia main yang tiketing atau yang berbayar, pada saat target tidak tercapai apakah dia ada solusi? Ada force major apakah ada solusi? Dia bisa enggak lewati menyelesaikan problem itu saja. Jadi siapa saja sih bisa buat itu. Anak SMA pun atau anak SMP mau buat coloran silahkan. Sekarang pun mereka lihat referensi dari YouTube atau apa bisa. Tetapi pertanyaannya pada saat ada misalnya ini yang kayak kemarin mungkin saja ya target tidak tercapai. Mungkin mereka targetkan berapa, kemudian yang terjual berapa. Nah, akhirnya seperti ini. Itu. Jadi IO ini atau penyelenggara atau promotor ini bukan semata-mata buat kegiatan, tapi ya kita harus bisa lewati kalau kenapa dalam hal ini ya seperti itu. Apabila target tidak tercapai, apakah apa namanya ini akan diundur atau apa? Nah, itu. Ya itu harusnya dipertimbangkan dari jauh hari. Betul. Dan kalau jadi IO harus menyelesaikan masalah dalam sepersekian detik. Betul. Harusnya. Makanya kalau mau ini gabung di backstage. Iya. Di backstage kita bisa tukar pikiran gratis. Iyalah, gratis. Kan di dalamnya itu juga ya sudah banyak juga yang sudah gratis ditanggung asam kopi garam. lagi. Iya. Kadang diajak makan siang. Ya, di pagi sore, siang malam. Jadi begitu. Iya, jadi, makanya waktu pertama saya jujur waktu pertama keluar playernya itu saya sempat lihat coloran. Oh ya, saya cuma berpikir begini, maksudnya saya hanya berpikir mudah-mudahan panitianya sudah apa namanya hitung matang-matang lah. Sudah siap dengan opsi A atau opsi B bahkan opsi C. Saya lihat apa namanya coloran, karena memang coloran itu Om apa ya beda dari buat event kayak konser atau apa. Coloran itu ada sendiri mungkin ya anunya ya hokinya atau apa. Coloran bahkan itu beda juga sendiri. dengan run trial run beda juga ya. Dan pangsa pasarnya pun itu beda Om. Walaupun ada yang pelari betulan terus ikut di coloran ada juga. Iya. Itu ada. Betul. Kemarin kita juga yang pemenang itu kebetulan mereka runners juga. Seperti itu. Jadi memang segmennya itu sebenarnya beda Om. Iya. Coloran, tidak semua run. pelari mau ikut kolor ini. Iya. Half marathon mungkin yang ini kan ya itu mungkin saya pun Om walaupun saya sudah 4 kali buat coloran, pada saat saya pertama dapat event fun run, saya bertanya sama yang senior yang sudah sering buat event itu. Bahkan saya ajak kerjasama satu komunitas untuk biar bisa sharing terus. Kita bisa tanya, komunitas lari tadi nih. Fun run ini begini, kalau kita buat 5K begini, 10K begini. Jadi memang kita banyak cari referensi sama yang sudah berpengalaman Om. Iya. Kayak ini buat event color color begitu, itu sudah 4 kali ya. 4 kali. Di luar event fun run. Iya. Di luar lagi fun run. Berarti sering memang bikin event lari-lari ya. Iya, jadi kalau lari-lari. Tapi habis buat event tidak lari. Tidak lari, jangan. Oke. Ada dulu saya punya senior. Iya. Lari juga dia punya teman. Habis itu pemenangnya dari kebetulan temanku IO-nya. Oke. Seniorku lah. Iya. Lari anunya. IO-nya apa promotor itu namanya? Lari. Lari ikut lomba atau tidak lari. Oh, hilang. Belum dikasih ini. Hadiahnya pelari dari Kenya ini. Lari. Pokoknya kita 3 orang makan ini.
Pusing dia waktu itu. Iya. Nah, makanya sebenarnya dia juga berpengalaman yang mungkin dilarikan. Pengalaman Seperti itu. dilarikan. Tapi dia cuma 1 kali kayaknya. Habis itu sudah aman. Kalau kali ini belum pernah dilarikan. Alhamdulillah belum pernah. Iya. Cuma memang itulah saya bilang ini fun run ini saya pun waktu pertama dipercayakan, oh ya, dibikin fun run. Saya panggil komunitas, saya bertanya. Iya. Bisa itu ditanya sama Kapten Eja toh dari Rakyat. Saya ketemu dengan dia, saya tanya, "Om, bagaimana mekanismenya kalau kita buat fun run?" Bahkan waktu itu insya Allah juga kalau saya buat half marathon ataupun ini saya tanya juga dengan Lebah Madu kan, karena Ya, Lebah Madu betul. yang Yang sering paling- sekali kalau maraton Ya. tidak usah ditanya. Dia punya itu. Dia punya. Nah, Saya juga betul. bertanya itu. Ya. Makanya saya bilang sebenarnya kayak nanti ini yang dengar toh, siapa tahu nanti mau buat event, Ya. mau sharing-sharing ya, Betul. ke Backstager saja. Betul. Lengkap di situ. Sangat mengayomi. Iya. Tidak perlu malu-malu atau tinggal tanya kan, Ya. kita ini dari ini kita mau Ya, apa kiat-kiatnya. mau sharing, ya, Iya, nanti tinggal betul. pilih mau dengan siapa, mau bertanya kan. Masing-masing punya pengalaman, Betul. kan? Betul, Kalau betul, seminar-seminar kayak ada kandaan dike kan? Iya. Tidak ada kalah itu. Betul. Ketuk palu, tek tek. Ya. Hai. Nah, Kak Didi, untuk menutup kekecewaannya teman-teman ini yang sudah mendaftar kemarin, ada ndak terbesit dalam hati, saya mau buat Jo. Untuk pertanyaan bagus. kan ada ndak terbesit? Ada. 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 Oke, Tunggu saja. Tunggu saja. Sudah. Ada. Sudah nanti orang. Maksudnya dahar terusnya dalam waktu dekat ini. Harusnya dalam waktu dekat ini. Iyalah, paling lama 2 bulan lagi. Ya. Nanti kita lagi ini jujur. Iya. Kalau kayak di cuma di sini saya bilang ini. Ya. Kan kalau kita podcast itu kan. Iya, ini cuma saya katakan Iya, di sini. cuma di sini saya bilang. Cuma sini saya terbuka ini. Iya. Jadi memang kita itu lagi dari kita sama lagi negosiasi dua talent. Jadi memang untuk coloran itu kita sudah survei. Sebenarnya Om Akbar semester 1 itu kita sudah ada plan untuk coloran. Dari 96 kemudian kan kalau saya ini kan mitranya di Keseriti. Oke. Nah, ini sebenarnya kemarin sudah kita plan. Cuma memang talentnya yang belum dapat. Talent apa ini? Bintang tamunya. Oke. Jadi kita ada dua opsi. Memang kan mau kalau pakai bintang tamu. Oh, Mau pakai tidak bintang tamu luar. Kalau tidak pakai bintang tamu luar. tidak mau. Oke. Tidak seru, Pak. Iya. Tidak seru itu. Jadi kita Reza lagi- Arab. kebetulan tidak masuk untuk Reza Arab. Jadi kita ada 2 opsi. Iya. Yang pertama itu memang masih Wisnu Santika, Oke. yang kedua itu Wingkir Wiryawan. Dan itu kalau saya sebentar kasih lihat di WA saya sudah bukan sementara, Negosiasi, proses. sudah minta jadwal lah. Oke. Sudah minta jadwal untuk 2 itu. Karena kalau menurut Nah, saya ini WA-nya Kak Didi lagi kita mau tampilkan di Wah, layar ini. jangan, Tidak. jangan. Cuma di sini saya buka ini. Hai. Oke, berarti lagi proses negosiasi untuk mengobati rasa Sebenarnya bukan mengobati atau ambil aji mumpung, tidak. Jadi sebenarnya dari tahun lalu itu untuk Wisnu Santika itu sangat-sangat sulit dapat jobnya. Semenjak dia habis main di Palu kan pernah Ya. di mana namanya di Dom ya kalau tidak salah. Iya. Setelah itu kan dia booming dengan kartelnya. Itu setelah itu kita sudah susah untuk dapat jadwalnya. Oke. Seperti itu. Jadi bukan aji mumpung karena ada event yang kemarin ini terus ini tidak. Sebenarnya dari semester pertama dari tahun lalu bahkan Iya. sudah kita minta jadwalnya untuk event coloran. Cuman memang belum dapat. Seperti itu. Apalagi Wisnu Santika mungkin ya sudah internasional ya mungkin yang sekarang ya sudah bermain di luar juga. Iya. Bahkan kita kalau nego sama WhatsAppan sama manajemennya sudah pakai bahasa Inggris juga. Oke. Baru Kak Didi lancar kan bahasa Inggris? Translate. Google. Nah, seperti itu. Buka WA, buka Google Copy paste dulu. Jadi sebentar. Jadi bukan aji mumpung sebenarnya. Ya Oke. mudah-mudahan lah. Ya, Mudah-mudahan akhirnya kita bisa nanti semoga bisa mengobati kekecewaannya Ya, teman-teman. betul. Artinya bukan memanfaatkan momen ini, Bukan. karena sudah direncanakan dari jauh hari. Dari Semoga tahun lalu. ini bisa menjadi obat untuk kekecewaannya teman-teman Betul, amin, nanti. amin. Ya yang kecewa-kecewa ya jangan juga larut terus toh. Ya, masih banyak event lari ke depan ini. Iya, masih banyak. betul. Saya lihat di kalender lari masih ada beberapa lagi Iya. event lari lah seperti itu Om Akbar. Saya lihat memang kemarin postingan-postingan ada, kayaknya kalau bisa kalau Randy buat duluan kayaknya ini. Karena lagi bahkan Om Akbar ada kemarin satu teman saya di Papua itu
WA ke saya. Ini berita sampai di Papua viral. Bukan cuma sampai begitu, tapi viral di Papua. Saya Event kira ini. Papua ini cuma Raja Ampat yang viral. Ini juga bisa-bisa pengalian isu barangkali. Jadi saya di WA sampai dia tanya, ini Om siapa IO-nya begini. Saya kurang monitor juga IO-nya siapa. Iya. Kalau kita ini kan juga tidak kadang tidak mau cari tahu juga Iya. itu jalan. Ya, kecuali dia lewat-lewat saja kita Ya, kita cuma lihat-lihat saja kan di akun-akun event Kota Palu kan kita lihat saja, oh ada event ini lagi, seperti itu. Om Akbar. Jadi mudah-mudahan lah kalau memang rezeki umur panjang ya mungkin ada present dari 96 lah untuk Kalaran. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Kalaran. Nah, sekarang 96, kayaknya boleh kita bahas itu. Kita sama bahas 96 ini. Iya. 96 ini kenapa sampai ada Kak Didi? Oke. Jadi cerita sedikit lagi nih, tidak apa-apa. Kasih banyak. Oke. Saya sudah tadi semua pertanyaan, saya sudah hafal semua tadi. Oh, saya belum baca pertanyaan. Jadi 96 ini cuma di sini saya cerita ini pertama. Iya, betul. Kayak di Justru saya belum melihat podcast pertanyaan itu. ini. Kayak Apalagi kayak awal di libur podcast di situ apa? Ini baru di sini saya buka. Iya. Jadi 96 ini sebenarnya waktu itu setelah saya resign dari Yamaha ya akhirnya setelah saya resign 2019 memang sudah tidak ada niat lagi untuk main event. Walaupun sebenarnya event ini sebenarnya ya sudah bukan cuma hobi lah. Iya. Kemudian kan 11 tahun juga kita di bidang itu pasti. Akhirnya 2022 adalah teman Anggi pembalap Sulteng juga yang sudah di Asia. Adalah dia datang ini mau buat konser, bisa bantu. Nah, saya sih waktu itu yang saya pikir ya sudah ini 2000. Sebenarnya ini kalau saya lihat ini sebenarnya harusnya saya di pertanyaan keberapa ini? Ke-10 kayaknya. Saya belum tanya ini, belum tanya masalahnya ini. Karena belum saya baca ini pertanyaan. Karena itu salah satu histori munculnya 96, kemudian event yang paling berkesan juga di situ. Iya. Oke. Jadi muncullah Anggi. Beliau hafal struktur pertanyaan. Saya belum baca padahal. Saya kan biasa diundang-undang. Iya. Diundang Balabe. Iya, dia baca. Jadi sudah diajaklah bantu pertama. Bantu pertama waktu itu karena saya sudah tidak tahu ini dunia konser dan lain-lain ini. Akhirnya dibilang waktu itu, Pak mana bagus ini Pamungkas atau Liodra pada waktu itu tahun 2022. 2022. Saya bilang Liodra Jo karena kebetulan saya pribadi dekat lah sama manajemen MNC. Kan mereka kan jebolan-jebolan Indonesian Idol. Kebetulan dulu kita langganan lah sama MNC ini kan. Oke. Kita juga langganan di TV. Cuma bagian remote. Ini untuk manajemen artisnya. Kebetulan dulu kan kalau Yamaha dulu kan setiap ada yang juara kita ambil. Oke. Saya bilang Liodra Jo seperti itu. Sudah nego lah Liodra. Saya tanya, tiba-tiba saya tanya, ini Pamungkas yang mana? Bambang Pamungkas. Pemain bola kah? Oh ini dikasih putar lah saya lagunya itu. Sama tidak ini Jo, saya bilang ini yang sering diputar di radio. Nah sudah oke lah. 2022 itu kan belum Masih panas COVID. Belum sebenarnya Pak. Jadi saya cerita sedikit lagi. Baca cerita terus gitu. Oke, jadi waktu itu 2022 saya booking lah sudah dapat lah Pamungkas ini kebetulan. Manajemennya juga sering di Palu, akhirnya enak lah obrol-obrol. Sudah saya DP waktu itu. Saya DP itu artinya di 2021. Nah, jadi kita ini kalau mau main artis Om, kalau bisa 1 tahun sebelumnya. Oke. Atau setengah tahun lah minimal. Akhirnya saya DP waktu itu di 2021. Tiba-tiba muncul lah itu COVID itu. 2020 COVID kan? 2020 ya. Artinya konsernya 2021. Berarti konsernya 2021. Iya, makanya saya bilang masih panas COVID. Artinya 2020 itu saya booking, kemudian tiba-tiba COVID ini makin merajalela. Jadi waktu itu Om sebenarnya sudahlah. Yang tadinya ini sebenarnya saya hanya bantu Anggi ini, akhirnya saya juga harus terjun sudah situ, harus basah sudah. Yang tadinya saya cuma ya mungkin hanya sebatas untuk diskusi, tapi
karena adanya COVID itu akhirnya dalam tanda kutip kalau mau dibilang orang bukan apa ya kayak turun gunung ulang lah. Akhirnya saya kembali ulang ke Sibuk-sibuk event. ya, akhirnya saya urus dari perizinannya segala macam, perizinan. Sampai akhirnya COVID ini besar Om. Ya, PPKM Nah, jadinya. Waktu itu kebetulan saya juga pas di Jakarta itu kena karantina. Kalau kita dari perjalanan dari luar masuk Indonesia lagi kan Harus di karantina. swab, Iya. ya. Jadi saya itu kerja itu dari handphone saja karena tidak posisi di Palu waktu itu. Yang tadinya cuman apa namanya? Mau bahasa setengah akhirnya bahasa full karena kita bikin izinnya, kita bikin segala macam. Bahkan itulah cikal bakalnya adanya 96 di event perdana itu yang Pamungkas. Nah, jadi di situ. Kemudian juga akhirnya saya ke kepolisian urus izin. Memang waktu itu Om agak-agak ribet lah karena COVID. Tetapi alhamdulillah karena mungkin kita dulu juga apa namanya? Hubungan mitra itu bagus, akhirnya dipermudah. Nah, singkat cerita di bulan Februarinya itu Pamungkas itu lewat manajemennya itu selalu indikasikan ke saya bahwa ini ditunda, batal. Selalu ditunda karena mereka dengan setiap keadaan tadi ini. Iya. Setiap di daerah batal. Bahkan waktu itu kalau tidak salah 2 minggu sebelum di Palu Pamungkas yang di Makassar itu kan dibatalkan. Band indie apa begitu dibatalkan. Nah, akhirnya karena kita koordinasi dengan baik segala macam terlaksanakanlah itu event itu dengan aturan yang begitu ketat dari dinas-dinas terkait waktu itu. Om Akbar tahu kenapa saya bilang ini salah satu berkesan juga karena ini level 3 Om. Mungkin di Palu konser yang duduk itu baru itu pertama kali. Iya. Dan itu level 3 Om. Asli level 3. Jadi waktu itu sampai saya bertanya sama kita punya senior juga. Level 3 apa ini? COVID? COVID. Oke, saya pikir tadi level 3. Tidak, jadi COVID itu kan naik. Iya. Dari level Oh, 1, lalu ada level-level. Iya. Level 3 itu kan yang sudah parah sekali. Itu kita waktu itu Om level 3. Kembali lagi manajemennya Pamungkas itu mengindikasikan, oh sudah ini pindah, tunda. Tapi saya bilang tidak Mas. Tetap jalan, on schedule. Oke, waktu itu sudah. Singkat cerita, perizinan ada, saya sudah koordinasi dinas-dinas terkait, belum ada kendala, terbanglah mereka sampai Palu. Masih cek sound, habis cek sound, salah satu krunya itu bilang begini sama saya, Om Akbar, Mas kita ini hampir lupa cara bermain musik, karena setiap daerah kita selalu dibatalkan, batalkan. Saya bilang Mas, insya Allah kita sebentar on schedule, saya hanya dikasih waktu 21.50, jangan sampai 22.00 itu sudah harus clear. Berhenti. Nah, itulah saya bilang Om, semua bisa jadi IO, tetapi pada saat ada masalah dia bisa selesaikan enggak? Om, 1 hari sebelum konser itu saya putuskan semua pakai kursi. Oke, jangan berdiri. Tetapi pada saat konser itu mulai, yang luar biasa itu siapa Om tahu? Penonton. Jadi saya sempat setelah MC buka saya sempat ngomong sebentar, saya hanya minta kerjasamanya. Tolong jangan buat gerakan tambahan. Kita ini diawasi. Satgas Covid ini di belakang semua. Dan yang luar biasa malam itu penonton Om. 21.40 gedung Sri itu sudah clear. Kosong. Tidak ada apa-apa. Kita monitor lagi Om 1 minggu setelah itu tidak ada pelonjakan Covid. Clear, aman. Itu krunya, manajernya Pamungkas pun hari itu tidak datang karena dia Covid di Jakarta. Nah, itulah cikal bakalnya Om. Setelah itu karena sudah kembali ulang ini, akhirnya muncullah 96. Oh, kenapa ini 96? Dibuat 96. Ya, jadi kita pakai 96 karena tadinya teman ini Anggi ini kan nomor startnya 96. Ya, jadi dari situlah 96 itu dari nomor startnya Anggi. Itu awalnya. Saya dulu kan pernah kerja di Buff. Oh iya, betul di Buff. Nah, yang saya dengar Kak Didi berhenti waktu itu 2018 kalau saya tes salah. 2019 Iya. Saat itu Yamaha berduka. Wih, Kak Didi berhenti. Teman-teman bukan berduka dalam hal sedih begitu ya. Wih, Kak Didi tiba-tiba keluar waktu itu. Banyak kita Kak Didi keluar. Orang yang bikin Nisa Sabian itu kemarin itu. Betul. Memang terakhir Nisa Sabian keluar. Maksudnya dalam tanda kutip bukan berduka apa ini. Maksudnya Kak Didi keluar. Sampai banyak yang baku tanya-tanya waktu itu kita di kantor. Kenapa Didi keluar?
oh dia mau istirahat, dia fokus usaha. Iya, betul. Nah pas lihat Pamungkas, ini orang pembohong. Dia mau jalan sendiri tanpa Yamaha. Tapi dengan sendirinya, tadinya tidak ada niat ke situ. Tapi ternyata sudah terjawabkan dari Iya, itu sudah ya. terjawab. Oke. Jadi kenapa mungkin saya pun Om putuskan untuk berhenti itu memang tiba-tiba Om. Jadi setelah Nisa Sabian, Iya. jadi saya Om waktu itu kalau di Yamaha setiap tahun itu saya punya target talent siapa yang saya mau Iya, datangkan. BMS Masjid Agung masih saya dapat itu. Ya, Fatin, Iya, Ridho Roma. betul. Jadi dan itu kalau BMS itu di apa namanya di Abdul Somad. Betul. Heeh. Namanya itu Yamaha Rally Jom. Jadi itu salah satu event yang tersukses yang pernah dilakukan main dealer Yamaha lah. Yang di mana ini? BMS. Iya, religi itu kita selalu menang Om. Iya. Se-Indonesia religinya. Nanti yang baru-baru Ya, saya no comment. Tapi saya pergi nonton Om. Waktu yang Enggak, terakhir saya pergi. bagus. Iya, saya nonton Hadat Alwi. Oke, eventnya? No comment saya. Dijebak Saya kita. bisa semua pancing-pancing orang di sini. Gitu. Jadi Iya. ya memang saya juga berat Om waktu itu mau berhenti. Karena memang jadi begini Om. Jadi kalau menjawab tadi saya lihat pertanyaan event yang berkesan. Jadi salah satunya tadi itu Iya. Pamungkas. Oke, Karena itu salah memang satu event cikal yang bakalnya. Saya kembali lagi ke event lah sampai sekarang ini. Iya. Sebenarnya yang pertama itu ada 2011 Om. Jadi itu di Palu Grand Mall. Palu apa dulu namanya? Mall Tatura. Iya, Mall Tatura. Itu Judika. Oke, saya pernah ingat Judika dulu itu ada 2011. Iya, banyak event situ. Nah, itu Judika Di halaman parkirnya tuh. Betul. Judika, itu jadi salah satu juga event berkesan. Kenapa? Selama apa namanya adanya main dealer itu tempat saya kerja itu perdana mereka pakai artis nasional. Oke, waktu Dan itu itu 2011. orangnya luar biasa lah. Penontonnya maksudnya luar biasa. 2011 itu pertama Judika itu. Waktu 2018 juga ada orang buat event di situ baru gempa. Oh iya. Iya, sementara eventnya itu gempa di situ. Itu Mau perlu ditembok dia. Io besar itu. Senior. Itu. Besar sekali hadapi resiko dia. Pengalaman sudah beliau. Beliau itu juga dengan Judika ada pengalaman juga. Oh iya baru-baru. Bukan, ada juga nanti tanya saya dia. Makanya sebenarnya waktu tahun lalu itu Judika datang di Palu. Begitu saya jemput di pesawat, kebetulan itu cerita lagi nih. Iya, Saya cuma di cerita sini lagi. saya cerita. Ya. Jadi kebetulan asprinya Judika masih yang lama. Oh, pakai Aspri dia. Iya ada apa namanya manajer iya, apa yang manajernya begitu ya. asistennya lah, Iya, bukan manajer, asistennya. asisten. Kebetulan masih yang dulu itu, jadi begitu ketemu, Mas, cerita. Kita flashback lah. Makanya kemarin itu dengan Judika dia masih ingat lah. Sama kita punya teman tadi itu juga Iya, ada memori sendiri dia Iya. dengan beliau. Nanti cerita apa memorinya dia pasti tahu. Pasti menyenangkan. Dia OTW poso. Jadi kita bukan cerita orang di belakangnya ini. Makanya Kita cerita di depannya. Makanya Judika itu begitu saya ingat, Mas ingat nggak yang ini? Oh iya ingat. Gitu. Jadi dia pernah nginap di Wahidin penginapan apa itu yang kecil di Wahidin? Lurus. Ada penginapan kecil lah, penginapan Wahidin. mawar-mawar begitu lah yang cuma ruko-ruko. Melati. Nah, Melati. Kimaja. Tidak Kimaja, ada Wahidin satu sebelah kanan. Depan masjid itu ya, depan masjid. Suharso itu le. Sudah Suharso atau masih di Wahidin? Nah, Wahidin kan. Oh ini nih. Tanya kan dia. Oh beliau yang kasih nginep situ. Dia kesini. Tapi dibayarkan dengan yang Iya. baru-baru ini. Oh, yang ini luar biasa. Oh luar biasa. Karena 96 yang handle. Iya. Ionya lebo madu. Wih ngeri. Kalau dibilang itu paduan itu luar biasa. Iya. Ngeri. Tiada lawan. Selain kita pernah di satu manajemen, satu Iya. bos yang sama, makanya Di event klub lagi. klub lagi. Cocok. Gabung di sini backstage. Ya. Jadi itu juga Om Abar. Jadi 2 event itulah yang berkesan buat saya. Yang pertama itu 2011 apa namanya? Judika. 2011, 2020. Iya, 2011. Oh, Judika, oke, 2011, iya. Kemudian yang Pamungkas. 2021. Seperti itu. Om. Wih, ngeri ya. Memang bikin event ini gampang. Cuman menyelesaikan masalah force major Betul. di antaranya itu yang Betul. bukan gampang ya. Bahkan kalau saya pribadi Om ada kendala, saya bertanya dengan seniorku.
Iya. Ya kan ada Kakanda Baruga, Iya. ada Kakanda Bingkai, ada Om Budi Lebak Madu yang senior-senior kita. Iya, betul. Datangi betul. kita tanya itu kan. Jangan kada Oh, ada merasa lebih jangan, hebat. nggak bisa. Kalau kita masih baru kan. Iya nggak bisa. Jadi kita bertanya. Kalaupun kayak begini, misalnya kita buat satu event yang belum pernah kita buat, ya kita bertanya. Ya, dan ya kayak pasti mungkin kayak Om kakak-kakak- Akbar tadi iya, tuh, betul, waktu betul. saya Saya pertama datang. langsung tanya Om, tuh ke saya dia, mau buat gimana, begini. begini, Nah, kita begini. kita diskusi betul. seperti Yes. itu kan. Itu yang penting. Dan Jadi pastinya senior ini tidak mungkin tidak mau memberikan saran. Pasti kalau di memberikan yang terbaik. backstager sama senior-seniorku itu tidak ada. Mereka tidak pelit ilmu lah. Selalu mereka kasih motivasi lah. Seperti itu. Saya dapat event-event seminar, saya tanya dengan yang lebih sering buat event seminar, contohnya Iya. seperti itu. Itu Om. Gagah. Bayangin Minum saya lagi. belum baca pertanyaan, kita sudah bicara Iya. 1 jam lebih. 42 menit. Untuk lingkup Kota Palu, jenis event seperti apa yang lagi banyak diminati nih Kardi? Gratisan. Mana sama bikin event berbayar lagi. Iya, memang kayaknya agak riskan ini tahun ini bikin event artis. Ya, jadi Om, kembali lagi nih kacamata saya Om ya. Iya. Jadi kenapa tidak main konser lagi? Sekarang begini, artis-artis tipe A pun sudah seperti gratis. gampang datang ke Iya, Palu. iya. Kuat-kuat, apalagi waktu kampanye kemarin Om, Iya. kita angkat-angkat sendiri tuh. 4 minggu berturut-turut. Iya, yang kemarin HUT provinsi, itu iya. gila ini artisnya ini. Hut Kota September. Belum ini. Masuk tahun depannya awal lagi. Ini belum Iya. Hut Kota lagi. Belum nih. ini HUT Kota. Kita tunggu juga ini HUT Kota Iya, apa iya. anunya kan? Iya. Gebrakannya ini. Apa kira-kira ini artis ini? Kalau kali ini mau apa? Kalau saya Kalau saya mau bayar. tidak bisa. Kalau HUT Kota Tidak sudah bisa, setengah. iya perayaan masyarakat. Iya. Sebenarnya kita tunggu saya pasti kalau HUT Kota itu pasti menghibur lah. Intinya begini, kalau artisnya siapapun yang penting juga kemasan Tapi so acaranya pasti juga. jadi jalan Hut Kota ini. Kan dah? Oh, jadi. Oh jadi. Oke. Pertama yang di sini di kanan kiri. Cuma ini dibahas. Baru ini. kamu orang tahu Hut Kota pasti jadi. Iya, sabar. Sabar. Ada anunya di sini. Nah, ada tupun tanah. Baru di sini saya dibahas. Ya, orang masih gambar-gambar dan kayaknya lebih Ya, ngeri nih. mudah-mudahan amin. Amin. Kita berharap saya kan. Iya, betul. Jadi memang itu kalau tadi pertanyaannya, memang event gratisan. Om. Event gratis ya. Karena begini, kita lihat waktu masa kampanye khususnya kemarin Iya, kan, betul. artis yang bukan kategori lagi A plus lagi semua Iya, datang iya. di sini kan. Terakhir itu kemarin kayak NDX itu luar biasa. Om. Iya. Bisa lah kalau tanya budgetnya berapa, kemudian ridersnya bagaimana, bisa lah tanya di link bio-nya. Pasti Iya, Omnya iya. kaget itu. Betul. Wih, begini ini. Oh, segini orangnya. Dan kemarin kita nonton gratis. Gratis, betul. Dan itu sebenarnya saya pernah juga masuk dalam radarnya kita juga untuk event Kali dia pernah gratisan. kasih datang ke NDX itu. Bukan, saya Denny Caknan. Oh, Denny Caknan. Jadi ada juga kayak mereka itu yang bikin berat kita itu biasa Om, selain fee-nya, home base-nya Om. Kalau dia home base Jogja, kita akan setengah Iya. mati datang Untuk ke tiketnya. Iya, jadi dia Jogja, Jakarta. dulu, Oke. Betul. Jadi hitungannya ini. Tapi kan ada yang langsung Jogja Palu, tapi 3 juta. Nah, itu. Seperti itu Om. Jadi memang kita mau bikin event berbayar di Palu khususnya untuk event musik atau konser ya betul-betul mesti dihitung bagus-bagus. Kemudian pasarnya juga bagaimana itu saja Om. Seperti itu kalau mau buat yang tiketing khususnya ya. Iya. Karena orang Palu sudah terbiasa dengan gratisan. Seperti itu. Kalau gila kemarin Om, kampanye itu artis-artisnya. Baru yang kemarin saja NDX. Tapi event lari orang mau bayar. Oke, jadi event lain itu lain juga effortnya Om. Lain juga ya, beda juga. Iya, karena kalau saya lihat dari beberapa yang saya buat fun run itu memang mereka ada kepuasan sendiri. Pada saat ikut event itu mereka finish strong. Iya. Kemudian mereka dapatkan medali. Nah, itu jadi memang ada ini sendiri mereka. Kepuasan sendiri. Nah. Pencapaian sendiri lah. Oke, iya ada Seperti dapat itu. medali dan baju dan Betul. lain-lainnya. Nah, sekarang kalau kita bikin event, perannya sponsor ini apa? Oke, Om ini Besar enggak perannya sponsor? di zaman sekarang ya, kita berbicara di zaman sekarang sudah tidak seperti dulu Om. Maksudnya? Jadi begini, kalau dulu si produk ini hanya dia salah satu tempat dia untuk mempromosikan itu di event. Iya. Tapi kan sekarang beda Om, sudah ada sosmed,
Iya. sudah ada Influencer, influencer itu, sudah ada iklan-iklan yang lain itu Om. Jadi kalau saya bilang di zaman sekarang mungkin ada lah tetap Iya, pengaruhnya, tetap tapi ada. tidak seperti Seperti dulu. jor-jorannya dulu ya. Ya, kemudian juga kita lihat misalnya di yang dulu itu kan apa-apa rokok, apa-apa Iya, rokok. Ya mungkin kalau dari kacamata aku sendiri dan pengalamanku, mungkin rokok tidak seperti dulu juga supportnya. Iya, Om. betul. Gitu. Kembali lagi misalnya perbankan atau perkantoran, ya mereka juga Tambang. pilih-pilih. Ah kalau tambang ya siapa kuat backingannya itu Iya, yang dia siapa yang kasih. kuat Ya kita masuk jujur ke saja dalam. ini Iya, Om. iya, betul. Kalau kayak pertambangan atau apa instansi-instansi yang begitu yang apa perusahaan-perusahaan besar, Iya. ya siapa yang Kuat bisa aksesnya masuk. dia yang Iya. bisa disupport. Dia Kalau kayak dikasih kita CSR-nya. kita kasih proposal juga 100 halaman dia pasti bilang ini siapa. Iya. Itu. Seperti itu Om. Kita belak-belakan aja kalau untuk yang tambang itu. Iya. Perusahaan tambang ya, yang Iya, banyak iya, di iya. Sulteng Yang ataupun di di Palu kan Sulteng. tambang. Seperti itu. Dia jangan berharap kalau kita punya orang dalam. Betul. Saya cerita satu. Ini Iya. nyata ini, tapi saya tidak usah lah sebut brandnya ya. Mm. Tambang lah. Iya. Kebetulan saya kerja eventnya orang lah, seseorang lah. Orang ini ya mungkin bukan ada power lah, ada mitra, ada hubungan mitra lah, baik dengan pertambangan. Gila Om supportnya, gila supportnya. Karena ada akses. Iya. Kalau 100 juta itu berapa digit ya? 2 digit. 100 juta 3 digit. Nah itu. Mm-mm. Dan seumur-umur saya buat event itu sampai Om percaya. Cuma di sini saya cerita ini. Iya, iya, Iya. Dan Mana- sudah banyak dicerita di sini nih. Ya betul. Begitu dapat support segitu Om, saya pun sempat diam. Mm-mm. Ih, segampang ini ya dalam tanda kutip segampang ini ya. Kalau kita punya orang hebat, kemudian kita kasih minta referensi, segampang ini uang keluar. Nanti orang hebat itu kasih saya dulu nanti. Sudah tidak di sini beliau. Waduh. Itu betul Om, sampai segitu supportnya. Saya kaget juga, saya bilang gila ini asli. Gitu. Nah itulah kalau Om Akbar tadi tanya masalah itu ya untuk yang untuk tambang. Tetapi kalau untuk perusahaan Om, Iya. itulah kalau dulu mungkin bargainingnya mereka hanya di kita, hanya di event. Tapi kan sekarang mereka sudah ada influencer, kemudian mereka ada kerjasama dengan akun-akun. Iya, Nah, agensi. Iya, jadi itu pasti akan berkurang. Iya, berdampak. Seperti itu. Makanya kalau saya bilang sih sponsor itu selalu saya kalau kasih bicara sama teman atau apa sebenarnya sponsor itu dalam satu event itu bonus. Betul. Jangan pernah masukkan sponsor itu di list hitungan kalkulatormu. Oke. Jangan sebenarnya. Karena tidak ada yang tahu nilai pastinya. Tetapi Om, kalau orang awam dan orang yang enak, oh sudah. Nanti itu si A kasih saya segini, si B. Pasti di lapangan tidak seperti itu Om. Saya nih, misalnya saya punya produk, contohnya saya jamu. Saya bilang saja Om, oke Om, nanti saya buat saya kasih Om 100 juta misalnya. Pada saat Om buat proposal apa, pasti saya, kayaknya kan begitu. Orang biasa bilang angin surga. Nah, Surga telinga. iya, surga telinga. Begitu Om. Jadi kalau saya pribadi Om, itu sponsor, saya tidak masukkan dalam list kalkulatorku. Apalagi Bonus untuk dia. event ticketing, itu dia bonus. Oke. Bahkan kalau bisa sponsor itu hitung itu sebagai profitmu. Iya. Yang sekarang yang harus kita lakukan bagaimana semua itu lunas dari hasil penjualan tiketmu. Oke. Itu intinya. Alasannya kita bicara itu karena keadaan sekarang yang tidak sepertinya sudah susah sponsor untuk jor-joran di event ya. Betul. Sekarang sponsor Om, dia kasih produk sama bantu publikasi saya sudah alhamdulillah. Betul. Kita mau minta kita minta fresh money pasti susah. Kita buka Om, misalnya rokok. Kita pasti bargaining sama jualan rokoknya. Iya. Bahkan kalau hati-hati Om, bahkan kalau salah hitung malah terhitung dalam tanda kutip lagi ya. Om yang jualkan rokoknya mereka. Betul ya. Itu coba tanya IO promotor-promotor. Iya, iya. Dia harus jeli lah. Beda lain kalau IO kerjakan event nasional. Misal nih kayak kemarin Iwan Fals ya terakhir ya. Iya. Nah, itu mereka nggak perlu pusing amat. Laku Iya, tidaknya. tetapi kalau kayak kita promotor istilah dalam arti cari Minta sponsor. kemudian kita goalsnya mau cari keuntungan. Om Akbar harus betul-betul hitung itu Om. Dan sponsor itu anggap kalau ada itu profitnya timnya Om Akbar. Berarti saya harus besok buang coming soon. Ya, 1 minggu dari base coming soon mulai jual tiket. betul Om. Jadi pastikan ini kita untuk semua event ya, mau run, mau apa yang berhubungan dengan
berhubungan Pembayaran. dengan pembayaran, utamakan produksimu atau biaya operasional itu tertutup dari hasil jualan tiket. Yang penting dari jauh hari. Hah? Dari jauh hari Jauh memang hari, tiket. jangan anggap oh ada sponsor, jangan menggampangkan. Oh nanti ada donatur, oh nanti itu kita minta karena dia nanti bacalek kita minta uang. Jangan, Itu jadi bonus oh nanti. jangan. Sponsor itu anggap selalu di bonus. Seperti itu yang penting Om. Akhirnya saya punya mindset lumayan jadi goyang karena memang harapanku selama ini saya harap selalunya tiket itu menjadi hadiah. Ya, Karena ya itu tinggal bagaimana caranya kita mencari sponsor untuk menutupi seluruh biaya produksi. Kalau pemikiranku Ya. seperti begitu, tiket itu menjadi hadiah tapi tidak memang harus ditukar Om. harus ditukar Iya, atau jadi di sponsor minimal di 50-50 kan. Ya. Karena sekarang mau cari sponsor memang agak-agak Iya, susah. untuk Om. keadaan sekarang ini Iya. kita berbicara sekarang. Betul. Karena kan media publikasinya brand itu sendiri bukan cuma di event sekarang Om. Betul. Ya, di apa banyak lah mereka punya ini. Jadi itu harus Om Akbar ataupun teman-teman ini kita berbagi saja lah informasi. Siap. Kalau mau yang tiketing ya kalau bisa sponsor itu hanya dihitung bonus. Jangan dihitung. Karena kadang orang awam sudah nanti kita minta oh udah kita dapat sini 10, si anu 10, produk ini 10 ya. Nanti pada saat di lapangan ya bisa saja si produk ini tidak jadi ikut. Saya sudah alami itu Om. Oh iya oke. Bahkan Makanya kontrak, Om ya. bahkan sudah kita naikkan logonya. Waduh. Tiba-tiba mundur. Sebelum naik logo harusnya kontrak. Iya, cuma kan kembali lagi kita di Palu ini kan baku tahu semua. Ya. Toh? Betul. Masa kita sudah sering kerjasama, sudah baku tetangga ceritanya ini kan? Tapi dia profesional kalau dia kontrak dia harus Memang harus. kontrak. Memang harus. Dan saya beberapa tapi saya sudah lah kalau saya itu tidak ini. Nah, membahas lagi masalah sponsor Om, kita sharing juga. Kalau saya pribadi Om dari 96 sebenarnya sponsor itu apa Om ya? Saya tidak jadi begini. Sponsor tidak saya selalu perlakukan sponsor saya itu Om susah senang sama-sama. Iya. Event saya kecil, event saya besar, ayo kita selalu sama-sama. Mhm. Kedua itu bentuk support, Betul. seperti itu Om. Kita jadi satu badan ya. Iya, jangan Menjalankan ini event. jangan nanti begini. Pada saat event besar saya ajak, pada saat event kecil saya tidak ajak gitu. Iya. Saya perlakukan seperti itu biasa. Jadi memang ya sponsor ya agak-agak ini juga hoki-hokian juga Om dapat itu. Seperti itu. Oke lah. Ada lagi? Harusnya aman sih dari yang saya baca ulang pertanyaan yang susun semua yang sudah tertanyakan. Apa harapannya ke depan Kak Didi? Untuk industri event ini. Jadi kalau untuk event sendiri Om, maksud saya kan kalau saya pribadi ya, sebenarnya kan Palu ini kota kecil. Kalau daerahnya luas. Iya, tapi kalau umpamanya kayak kita Industri yang kecil ya? industri maksudnya bukan besar, cuma maksudnya orang-orangnya kan kita Iya, ingatlah iya. kemarin kita waktu diundang di Swiss Bell sama Dinas Pariwisata Iya, kan di iya, dalamnya kan Iya. oh anu bahkan kita ada Akhirnya kita mau tahu semua. iya, bahkan yang Kecil selama- masyarakatnya yang Betul. akhirnya kita mau kenal semua. Yang Kalau tadinya luas cuma Palu dengar luas. nama, oh itu sudah yang Oh, anu. oke, iya, Oh iya. itu IO-nya. Saya kayak kemarin baru oh itu IO-nya Danau Poso. Iya. ini Oh, ada orang- kemarin? Ada Oh, semua. saya nggak tahu berarti. Ada. Jadi iya. mungkin juga kayak kemarin oh ini yang dari kayak Ketum Dede juga kan perkenalkan diri. Mungkin oh ini yang Mandalika gitu kan. Nah, jadi kalau saya harapan saya sih sebenarnya kita harus sama-sama lah. Iya. Kompak toh bukan berarti Kita satu industri ini bukan tidak harus bergentokan apa salah tidak. bukan berarti juga kau harus ikut kalau kayak kita ini kan sekarang di dalam backstage asosiasi nih ya. sekarang di asosiasi biar enggak di situ juga tidak ada Tidak masalah apa-apa. tapi kita sebaiknya harus Bersinergi. sharing. Iya kayak sekarang begini Om saya cerita lagi jadi ada beberapa saya kena dampak juga Om tentang event. Saya cerita kalau cerita sama teman-teman sudah sering tapi kalau di podcast baru ini lagi Baru ini lagi oke. tahun berapa itu Mario G Klau Oke. Hut Kota ya Hut Kota. Setelah Hut Kota. waktu itu. Sabian Nisa Sabian itu kan 2000 Tunggu, Mario G Klau mana ini yang teh pulang yang atau teh pulang tapi dampaknya ada ini. Jadi kan itu kalau tidak Oke. salah 2023. Kan Hut Kota yang Iya. Kak Didi di situ elonya Yang kita juga. iya, Iya. 2023. Jadi itu ini nyata ini Om. Jadi begini, waktu saya negosiasi Mario G kalau untuk Hut Kota kan dari Lobak Madu minta tolong saya handle. Iya. Itu dia tidak mau Om untuk datang ke Palu lagi. Waktu itu Tidak mau. Iya. Nah, akhirnya saya bicara lah itu kalau tidak salah manajernya cewek Mbak siapa namanya. Saya bilang begini Mbak ini legalku
Iya. CV-ku. Saya bilang tuh ini KTP saya. Iya Mas, tapi kita ini sudah Palu ini begini. Iya, Saya iya. langsung bilang, Mbak, saya tahu dari A sampai Z ceritanya itu. Hmm. Karena kebetulan panitianya sebagian saya kenal. Iya, iya, iya. Dan mereka itu sebagian juga pernah satu tim sama saya. Hmm. Mbak, saya jamin. Oh ini kita nggak mau begini. Pertama nggak mau. Hmm. Nah, tapi dari permintaan dari Lebah Madu pada saat itu yang minta saya negosiasi, oh, kita maunya Mario. Mario. Awalnya nggak mau Om. Itu lagi ada beberapa kali negosiasi. Akhirnya saya bilang begini saja. Saya tahu kan kemarin mbaknya itu kecewa di tiketing. Mm-mm. Sampai batal event di Palopo. Ya, begini saya bilang. Kalau malam ini saya DP 1 minggu atau saya bilang 2 minggu sebelum event, Mbak sudah pegang tiket PP. Iya. Saya jamin. Kalau tidak ada Mbak nggak usah datang. Betul ini? Betul. Dan alhamdulillah dari pihak IO-nya juga mengiyakan. Iya. Jadi tiketnya itu 1 minggu sebelum event dia sudah ada. Sudah PP. Sudah PP saya bilang. Jadi itu dampaknya kayak begitu Om. Kenanya ke kita. Iya. Bahkan mereka teman-teman artis di luar bercerita Oh, juga. bercerita, Oh, Om. hati-hati di Palu. Betul. Bercerita. Waktu Mario Gekolo kemudian ada apalagi ya kemarin Judika juga yang batal. Iya, iya. Jadi kan sempat batal juga. Sempat, Kan? si- Bersamaan dan close head waktu itu Rocket Iya. Rockers. Akhirnya pada saat kita mau negosiasi ya mereka juga was-was. Contohnya ada satu nih. Ini betul ini lah, nyata ini. Baru di sini cerita ini. Baru di sini lagi. cerita, Iya. Cocok. Ya, Tip X. Yang Tip X kan bermasalah. Oh, betul di Telkom baru kan dikasih datang di Di Look, City. di Look. Di Look dulu. Saya Tip Oh, X di 2 kali. di Look dulu kan Di dikasih Look. datang. Iya, iya, iya. Si Mas Diptanya, Hmm. apa dia bilang? Yang tadinya kita bisa DP 10 juta, enggak, Mas, saya minta Lunas 50%. 50%. Bisa ada chattingan saya sama Mas Dipta. Waktu 2023 lah. Top 3. Saya main konser tiketing Tip X di Look. Seperti itu. Itu dampaknya bahkan saya nego itu mereka waktu masih di Palu. Tapi saya enggak di Palu, saya sudah di Look waktu itu. Selesaikan mahal ini Desember, saya mau main lagi Februari Tip X. Jadi pas Desember itu kan Tip X di sini di lapangan Telkom. Akhirnya apa? Dipta bilang nggak bisa Mas. Akhirnya kita yang kena dampak. Itu. Jadi saya 2 kali Om Iya. sebenarnya Dampak kena dampak itu ya. dari itu sendiri. Dari event-event gagal Iya. ya. Jadi memang kebetulan juga 96 ini Om, memang kalau saya fokusnya memang kita di tiketing artis sebenarnya Om. Iya, promotor ya. 96, iya, bermainnya di situ sebenarnya. Makanya tahun ini banyak yang bilang, kenapa lagi 96 tidak bikin? Iya. Nah, ya kita melihat pasar Om. Betul. Kita mau memaksakan diri, jangan sampai orang Palu bilang tendang black. Betul, betul, Nah betul. itu. Kita lihat juga masa kampanye kemarin artis semua luar biasa datang. Betul. Oh, masih ingat nggak sekelas Wali dikasih main di Taweli Pak? Betul. Wali ini plus loh ini. Iya, iya. Ya bisa dicek lah. Main di Taweli Iya. ada orangnya. Om, Wali itu 200-an Om fee-nya. Iya, iya, iya. Dikasih main di Taweli Pak waktu kampanye. Menangis kita ini promotor Pak. Betulan. Kita bisa jual harga 150 Iya. sampai 200 ribu itu Ali. Wali dikasih main di sana. Nggak usah lah ya artis-artis yang lain sudah menyanyi sampai Iya. di kelurahan Pak. Seperti itu. Betul. Saya kan bermain 2 daerah Pak, Om Akbar. Palu dengan Luwuk. Hmm. Luwuk juga saya pernah buat mahal ini sama Tipex. Tipex. Ya. Kenapa tidak main lagi di sana? Karena kemarin ya kita juga kasih kesempatan dengan teman-teman Look yang mau buat Luwuk juga. yang mau buat. Itu. Jadi kita mundur lah kemarin. Oke. Tetapi kan di sana ada beberapa juga event yang ya kurang maksimal. Iya. Seperti itu. Jadi intinya kalau mau main artis ya kita mesti apapun itu yang tiketing ya mesti dihitung bagus-bagus. Iya, Kayak berarti- coloran itu juga itu kan hitungannya tiketing Om. Iya, iya, iya. Sebenarnya coloran itu yang bikin menarik itu pertama talent, kedua hadiah Om. Iya, hadiahnya. Itu yang penting. Funnya itu baku Funnya itu, holy powdernya itu. powdernya. Itu yang penting. Padahal murah sebenarnya itu Iya, barang. iya. Berarti harapannya Kadidi dari yang yang Kadidi diceritakan, harapannya jangan lagi ada event-event yang itu tadi yang sembarang yang akhirnya berdampak sama kita orang yang Iya. mau coba lurus-lurus ini sebenarnya. Akhirnya berdampak sama kita orang juga ya. Iya. Akhirnya dampaknya ke kita. Mm-mm. Bahkan nanti Om takutnya nanti akan misalnya bisa saja di perizinan akan sulit Om. Iya. Karena misalnya nih dari kepolisian karena ini kan sudah heboh sekali ini Om.
Betul. Sudah baku gugat saya lihat ini. Iya, Nah, iya, itu iya. bisa saya nanti dari kepolisian akhirnya begitu kita mau bikin event lari, Atau selalu bikin event begitu, Iya. cuma hancur lagi nanti. cuma nanti ada lagi, nah itu. Tapi kan kita kembali lagi, kita tinggal kasih lihat portofolio saja, Om. Siap. Seperti itu. Itulah, Om. Ya, mudah-mudahan tidak terulang lagi kalau Ya, mudah-mudahan. Semoga yang direncanakan 96 menjadi obat untuk teman-teman yang Amin, kecewa. amin. Bukan aji mumpung ini. Bukan. Saya pastikan memanfaatkan momen ya. Bukan. Karena sudah direncanakan dari jauh hari. Terima kasih Kakak Didi 96. Iya, akhirnya ke sini ya. Yang Mudah-mudahan sudah. nanti ada yang kedua, ketiga kali. Siap, tapi tidak undangan Balabi kayaknya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.